Pernikahan dengan Khadijah. Muhammad tumbuh bersama pamannya Abu Thalib, seorang pedagang sukses. Muhammad menjadi seorang pribadi yang jujur dan cerdik serta bijaksana, sehingga masyarakat Makkah menjulukinya sebagai Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Tidak jarang warga masyarakat menitipkan barang-barang berharga karena meyakini Muhammad akan amanah. Salah satu bukti kejujuran beliau dan kebijaksanaan beliau adalah saat peristiwa renovasi Ka'bah. Setelah renovasi selesai, tiba gilirannya adalah untuk memasang Hajar Aswad atau batu hitam. Para tetua Quraisy merasa bingung dengan siapa yang paling berhak untuk memasang batu hitam atau Hajar Aswad tersebut, karena merasa semua pihak berhak untuk memasang batu tersebut. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, para tetua Quraisy lalu menyerahkan persoalan ini kepada Muhammad. Dengan kebijaksanaannya, Muhammad lalu mengajak seluruh para tetua suku di Quraisy untuk sama-sama memegang ujung kain yang digunakan untuk menggotong Hajar Aswad menuju titik untuk ditempelkan di sudut Ka'bah. Beliau sendiri yang mengambil batu hitam tersebut dan ditempelkan di salah satu sudut Ka'bah. Maka selesailah persoalan yang menyangkut dengan egoisme kesukuan dan terciptalah situasi yang aman dan damai di Makkah. Masyarakat Makkah tidak pernah meragukan kejujuran, sikap mulia, kecerdasan beliau. Namun pada saat Muhammad menentang dan menolak ajaran para pendahulunya untuk menyembah berhala, serta saat Muhammad menyatakan diri sebagai seorang nabi, maka akan segera diketahui bagaimana kepercayaan dan kesetiaan warga Makkah terhadap beliau. Sifat dan perilaku Muhammad tidak hanya dilaksanakan pada kehidupan pribadi, tapi juga saat bermuamalah dalam usaha perdagangan. Seorang pedagang yang sukses harus memiliki sifat yang jujur. Pada usia 25 tahun, beliau bekerja untuk seorang pedagang perempuan yang bernama Khadijah. Khadijah adalah seorang perempuan terhormat yang memiliki profesi sebagai pedagang. Khadijah mempercayakan urusan perdagangan di beberapa bagian kepada Muhammad. Setelah beberapa lama mengamati perkembangan dari perdagangan yang dipercayakan kepada Muhammad, Khadijah semakin tertarik dan terpesona dengan sikap dan sifat Muhammad. Sehingga setelah berdiskusi dengan sahabatnya Nafisah, beliau Khadijah meminta sahabatnya tersebut untuk melamar Muhammad agar bersedia menikah dengannya. Rupanya lamaran tersebut disambut baik oleh Muhammad. Beliau bersedia untuk menikah dengan Khadijah, dan untuk mengurusi segala macam hal terkait pernikahan, beliau mengutus pamannya Abu Thalib dan Hamzah untuk mengurusi segala hal terkait pernikahan. Sebagai bentuk hadiah pernikahan atau mahar, beliau memberikan 20 ekor unta ras murni kepada Khadijah. Pernikahan sendiri dilaksanakan dalam acara yang sederhana di rumah pengantin perempuan. Dari pernikahan dengan Khadijah, Muhammad dikaruniai 2 orang putra, yaitu Al-Qasim dan Abdullah, serta 4 orang putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Namun sayang, 2 orang putra beliau, yaitu Al-Qasim dan Abdullah, meninggal saat di usia anak-anak. Hal tersebut menjadikan bahan olok-olok dan cemooh musuh-musuh beliau yang mengatakan bahwa Muhammad layaknya pohon kurma tidak berakar,
yang dianalogikan sebagai orang yang tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan perjuangan dakwah memperjuangkan Islam. Selama pernikahan dengan Khadijah, beliau melanjutkan kebiasaannya untuk merenung, menyendiri, mencari kebenaran seperti yang dilakukan sebelum menikah. Namun di balik kebiasaannya tersebut, kebiasaan rohani tersebut, beliau tetap menjalankan profesinya sebagai seorang pedagang sebagai sarana untuk mencari nafkah. Ternyata kepercayaan Nabi Ibrahim yang dulu diajarkan oleh beliau kepada umatnya masih tersisa di segelintir warga Mekah. Kelompok yang masih mempercayai kepercayaan ajaran Nabi Ibrahim tersebut disebut dengan Hunafa atau tunggalnya adalah Hanif. Salah satu tokoh Hanif di Mekah adalah Zaid bin Amir. Muhammad adalah salah satu Hanif yang semenjak dulu selalu konsisten untuk mencari kebenaran dan mencari Tuhan, yaitu Allah. Adanya Khadijah sebagai istrinya di sampingnya memberikan suatu dukungan kepada beliau untuk terus melaksanakan kebiasaannya menyendiri, berdoa kepada Allah. Dalam ritual rutinitas seperti itu, pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi, datanglah apa yang dinamakan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada Muhammad sebagaimana tertulis dalam Quran surat 81 ayat 22 dan 23. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Dan Quran surat 96 ayat 1 dan 5 sampai 5. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. Yang mengajar manusia dengan pena. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Peristiwa besar ini membuat Muhammad terguncang. Dalam sebuah riwayat disebutkan Muhammad mengucur keringat deras dari badannya. Khadijah sebagai istri yang solehah lalu menenangkan beliau. Khadijah meyakini 100% apa yang dialami oleh suaminya, dan ia adalah orang yang pertama kali mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Semenjak saat itulah Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi Allah.